Saat ini kan orang banyak berbicara di masing-masing SKPD maupun OPD ya, yang namanya refocusing. Nah, apa sih intinya refocusing itu, Bang? eh, Refocusing adalah pergeseran anggaran berkenaan dengan penanganan pandemi COVID. Itu sejak tahun 2020 sudah ada melalui beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian. Itu eh, yang pertama, refocusing tahun lalu itu kepada belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi COVID. Setelah itu refocusing terkait dengan pemulihan ekonomi daerah, dampak dari bencana pandemi COVID juga, yang berakhir dengan penyesuaian anggaran APBD sehingga merubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 tahun kemarin. Berkenaan dengan refocusing sampai dengan tahun ini juga melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 juga kita melakukan refocusing sesuai dengan PMK tersebut untuk penanganan pandemi COVID 2000 di tahun 2021, serta untuk insentif tenaga kesehatan untuk mengakomodir penanganan pandemi COVID, serta untuk mengakomodir insentif tenaga kesehatan. Untuk insentif tenaga kesehatan itu 8% dari dana alokasi umum yang kita terima dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan. Jadi pergeseran dari anggaran kegiatan lain direfocusing ke kegiatan penanganan pandemi COVID, serta untuk insentif bagi tenaga kesehatan baik di dinas kesehatan serta UPTD-nya dan rumah sakit umum daerah. Mungkin demikian. Bang, kalau kita bicara refocusing, ada tahapan-tahapan yang mana apakah ini di dalam RKA itu dibahas dulu oleh masing-masing SKPD itu sehingga ini diajukan ke Banggar atau bagaimana, Bang, proses alurannya? Proses refocusing kita ambil saja yang di tahun 2021. Sebenarnya mekanismenya sama dengan di tahun 2020. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dirapatkan terlebih dahulu di tim anggaran pemerintah daerah. Kemudian hasil rapat terkait dengan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan PMK nomor 17, contohnya di tahun 2021 ini adalah pertama terjadi pengurangan DAU dan alokasi umum itu kurang lebih 19 miliar. Tapi ini tidak terkait dengan refocusing. Ini ditarik kembali oleh pemerintah pusat sehingga memunculkan rasionalisasi. Jadi perbedaan rasionalisasi dan refocusing. Kalau refocusing itu adalah menggeser anggaran, alokasi anggaran di suatu kegiatan atau subkegiatan ke program kegiatan dan subkegiatan lainnya terkait dengan penanganan pandemi COVID dan insentif tenaga kesehatan. Setelah dirapatkan di tim anggaran pemerintah daerah, muncul surat dari kepala daerah kepada SKPD terkait untuk melakukan pergeseran ataupun refocusing sebagaimana dimaksud. Jadi untuk melakukan refocusing dan rasionalisasi kegiatan dari berdasarkan skala prioritas, mana yang dianggap paling rendah prioritasnya itu diberikan kewenangan kepada SKPD untuk melakukan pengurangan baik itu berupa belanja barang dan jasa ataupun belanja modal. Setelah dilakukan refocusing oleh SKPD, akhirnya dihimpun
atau kumpulkan atau dihimpun oleh bidang anggaran selaku sekretariat tim anggaran pemerintah daerah, apa-apa yang diusulkan SKPD sehingga kebutuhan pemenuhan alokasi sesuai dengan PMK nomor 17 tersebut dapat terpenuhi. Setelah itu baru dilakukan perubahan penjabaran APBD oleh kepala daerah berdasarkan peraturan tentang perubahan APBD, penjabaran APBD, yang kemudian paling lambat itu 1 bulan sesuai dengan kebutuhan harus disampaikan ke DPRD. Itu proses yang setelah keluarnya peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tersebut, baru mekanisme untuk realisasi sesuai dengan perubahan penjabaran tersebut dapat dilakukan. Demikian. Berarti apakah ini ada dibahas lagi di DPRD di tim anggaran di sana, atau hanya sudah dengan ada refocusing dari sini? Tidak. Jadi mekanismenya sesuai dengan PMK tersebut, ketentuannya bahwa perubahan perbub penjabaran APBD cukup dengan pemberitahuan oleh kepala daerah kepada pihak DPRD terkait dengan pemenuhan kebutuhan alokasi anggaran penanganan pandemi COVID sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebesar dengan alokasi yang dibutuhkan dan disampaikanlah oleh kepala daerah kepada DPRD tanpa adanya pembahasan kembali. Tapi ini akan menjadi laporan atau pembahasan yang dihimpun di dalam perubahan APBD di tahun anggaran berkenaan. Kalau ini Bang, dengan ada refocusing ini, apakah ini instruksi atau peraturan atau bagaimana Bang? Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 bulan Februari kalau nggak salah. Itu di peraturan itu harus kita laksanakan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan di dalam ketentuan tersebut. Jadi tidak ada kata lain bagi kita untuk melakukan ketentuan yang sudah diperintahkan berdasarkan peraturan tersebut oleh pemerintah pusat. Berarti baku nih Bang? Baku. Oke. Harus wajib dilaksanakan. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bagian Anggaran Dinas Pendapatan Keuangan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Kota Waringin Babat, Muhammad Fauzi.